Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya LP NIM 254267300873 sebagai peserta PPG Batch 1 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Senin 19 Mei 2025, akan melaksanakan praktek mengajar memenuhi uji kinerja PPG pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 di SMP Negeri 4 Kapuas Barat 1 Atap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah, kalian sudah baik semua, sehat semua. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Silakan jika dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Kita sudah berdoa tadi. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Literasi yaitu dengan membaca surah-surah pendek, yaitu surah pilihan sudah diberikan surah Al-Fatihah. Lalu kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ngecek kehadiran kalian, apakah kalian ada yang masuk atau ada yang tidak masuk. Sidika, ada nggak kita? Ada. Kamila, ada Bu. Muhammad Aldi, Ada, Bu. Muhammad Ilham. Ada, Bu. Nah, itu tanya lagi, apakah kalian sudah rapi berpakaian? Ya. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah sarapan semua. Nanti dibiasakan sarapan di rumah. Kalau tidak sarapan, kalian bisa ngantuk karena kelaparan.
makanya biasakan sarapan di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Tentang iman. Nah, apa itu iman? Siapa yang masih ingat apa iman? Ada yang masih ingat iman apa? Ya, silakan. Ya, iman adalah kepercayaan atau keyakinan dalam hati, terus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Terus rukun iman. Siapa yang tahu rukun iman? Saya Bu. Ya, rukun iman apa? Rukun iman adalah asas-asas dalam keimanan dalam agama Islam yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Iya, bagus. Nah, ibu tanya lagi, rukun iman ada berapa? Siapa yang tahu? Ya Bu, Ya, silakan. Ada? 6. Ada 6. Satu apa? Terus 2 siapa tahu? Saya Bu, Iya. iman kepada malaikat. Ya, 3. Saya Bu, iman kepada kitab Allah. Iya, 4. Saya Bu, iman kepada Rasul. Ya, 5. Saya Bu, iman kepada hari kiamat. 6. Saya Bu, beriman kepada qadar dan qadar. Iya, berarti sudah hafal semua. Rukun iman kita ada 6. Nah, hari ini kita belajar tentang bab 7, yaitu mawas diri dan instruksi diri. Kita membahas tentang beriman kepada malaikat, berarti rukun iman yang kedua. Nah, tujuan materi pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna beriman kepada malaikat. Habis itu peserta didik mampu menjelaskan nama dan tugas malaikat. Lanjut lagi. Nah, langsung aja. Pengertian iman kepada malaikat. Apa pengertian iman kepada malaikat? Nah, iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Itulah pengertian dari iman kepada malaikat. Percaya dan yakin kita bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Terus yang kedua, beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan. Nah, apa masih semangat belajar? Masih ingin dilanjutkan? Masih. Ya, kita tepuk semangat dulu biar semangat tambah fresh. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Yes, yes, yes. Ya, tambah semangat. Terus kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu tentang perbedaan malaikat, jin dan manusia. Malaikat, jin dan manusia ada perbedaannya. Nah, kalau malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari apa? Api. Dari api. Kalau manusia diciptakan dari apa? Tanah. Terus lagi, perbedaannya lagi, kalau malaikat makhluk gaib. Terus jin makhluk gaib. Kalau manusia makhluk apa? Makhluk yang terlihat oleh mata atau kasat mata. Terus lagi, yang ketiga, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, itu malaikat. Nah, kalau jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Manusia juga ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Berarti sifat jin dan manusia itu sama. Kecuali kalau malaikat itu selalu patuh pada perintah Allah, dia tidak lupakan tugas-tugasnya. Lanjut lagi, kalau malaikat tidak makan dan
tidak minum. Berarti malaikat tidak punya rasa lapar dan haus. Nah, kalau jin makan dan minum, berarti punya rasa lapar dan haus. Terus juga manusia. Nah, manusia sama seperti jin, makan dan minum. Itu tadi perbedaan malaikat tadi. Malaikat pikirannya jernih dan lurus. Dia tidak berpikir macam-macam. Kalau tugasnya mencatat kebaikan, itu aja yang dipikirkannya. Tidak berpikir macam-macam. Terus kalau jin pikirannya berubah. Terus manusia juga pikirannya berubah-ubah. Nah, itu tadi tidak mempunyai nafsu kalau malaikat. Kalau jin mempunyai nafsu sama seperti manusia. Nah, mempunyai nafsu. Lagi sifat-sifat dan perilaku malaikat. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain: 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Terus yang kedua, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat berubah wujud. Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Dihya Al-Kalbi, juga seperti sahabat dari Arab Badui. Nah, yang ketiga, tidak makan dan minum, itu sifat malaikat. Terus tidak berjenis kelamin. Malaikat itu tidak ada yang namanya laki-laki dan perempuan. Terus yang selanjutnya yaitu yang kelima, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah. Dia selalu beribadah, selalu melaksanakan tugasnya. Ini 1 atau A, menyampaikan wahyu dan risalah kepada para nabi. Nah, tugas malaikat itu menyampaikan wahyu kepada para nabi dari Allah gitu. Wahyunya dari Allah, terus malaikat menyampaikan kepada nabi. Selanjutnya yang B, meneguhkan hati para hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus. Terus yang C-nya, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang beriman aja dijaga malaikat. Terus perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. Nah, mendorong manusia untuk berbuat baik. Nah, itulah tugas malaikat secara umum. Nah, ini tugas malaikat secara khusus. Silakan kalian mengamati video yang ibu tayangkan nantilah. Kalian lihat, terus kalian amati video yang ditayangkan ini. Nah, di sini nanti dijelaskan tugas malaikat dan malaikat yang ke-10 itu. Silakan diamati. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu tak pernah perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat Allah yaitu kita meyakini seperti malaikat raqib yang mencatat segala amal baik. 4. Malaikat atid tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9. Malaikat ridwan tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. 10. Malaikat malik tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Sudah mengamati video tadi? Nah, dari mengamati video tadi ada yang bisa kalian simpulkan dari video itu apa? Saya Bu. Ya, silakan. Maksud dari mengamat video tadi, malaikat ada 10 dan mempunyai tugas masing-masing. Iya, dari hasil pengamatan si Nur Hasanah tadi atau yang lain mungkin sama ya. Dari video tadi
malaikat kita ada 10 dan mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, yang ke malaikat yang ke-10 tadi siapa? Ada yang apa? Ada yang tahu? Ada Malik. Malik bertugasnya apa? Apa? Menjaga pintu neraka. Habis itu siapa? Jibril dulu. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Habis itu yang kedua, Mikail tugasnya mengatur rezeki dan hujan. Terus yang ketiga, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Jikalau Allah memerintahkan malaikat itu meniupkan sangkakala, maka akan menjadi kiamat. Mungkar dan nangkir. Kalau mungkar nangkir tugasnya apa? Bertanya di alam kubur. Habis itu malaikat rakib dan atid. Tugasnya apa? Mencatat. Kalau rakib tugasnya mencatat amal baik. Kalau ratib amal buruk. Terus lagi siapa lagi? Malaikat siapa lagi? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan apa tugasnya? Menjaga pintu surga. Nah, kalau kita di dunia ini banyak melakukan hal-hal yang baik, perintah Allah kita laksanakan seperti sholat, puasa, ngaji. Nah, berarti itu hal-hal yang baik, berarti itu berbuat yang baik. Nah, kita insya Allah masuk surga. Terus kalau yang mencatat buruk itu amal buruk siapa? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Lanjut kita tentang kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini silakan ambil kelompoknya masing-masing yang sudah ibu bagi kemarin ya. Silakan. dikerjakan. Terus nanti kelompok satu ini tugasnya juga ada membuat poster tentang apa kemarin? Gambar
Ya. Terus kelompok 2 menurut gua. Nah, kelompok 2 itu tulisnya tentang apa perbedaan antara malaikat dan jin. Jadi esai pertanyaan nanti ditanyakan, tulis nama dulu. Nah, ini kelompok nama. Dan juga membuat poster tentang apa kemarin dari poster surga. Nah, kelompok 3 lagi. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 tugasnya tuliskan 8 sifat dan perilaku malaikat. Dengan menggambar menggambar surga dan neraka ini. Ini nanti tulis. Satu angka, 2 angka, 3 angka. Ini masuk. Tuliskan sifat dan perilaku malaikat. Nah ini. Ya. Ibu kasih waktu 15 menit, kurang lebih 15 menit lah. Tulis nama anggotanya dulu. Nah, kalau belum paham nanti tanya sama ibu lah. Tugas dulu. Diskusinya sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan. Maju ke depan kelompok 1 dulu. Hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang nama malaikat dan tugasnya masing-masing. 1. Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. 2. Mikail menurunkan hujan dan menurunkan Tugasnya menyampaikan wahyu malaikat Tuhan, tugasnya menjaga untuk surga. 3. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena malaikat adalah makhluk Allah. Ya, itu hasil dari kelompok
2. Nah, silakan ada yang mempertanyakan dari kelompok yang lain? Ada Bu, saya. Ya, silakan. Kenapa malaikat tidak menikah? Nah, silakan dijawab kelompok 2. Ya Bu, karena malaikat tidak mempunyai jenis kelamin dan hawa nafsu. Nah, apakah sudah paham? Ya. Ya, kalau sudah paham, itu dari hasil dari kelompok 2 tadi, kita beri hapus dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali ke tempat. Lanjut lagi, kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 silakan baca hasil diskusinya. Hasil kerja kelompoknya. Tugas dari kami bisa menghasilkan dan berlaku malaikat satu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat kepadanya. 2. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala malaikat dapat berubah wujud. 3. Tidak makan dan minum. 4. Tidak berjenis kelamin. 5. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Senang terhadap majelis zikir. 7. Mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Nah, itu hasil dari diskusi kelompok 3. Kalau ada yang belum jelas, yang ada yang mau dipertanyakan, silakan dipertanyakan dari kelompok 1 dengan 2. Silakan. Ya, silakan kelompok 2. Apakah dalam perilaku malaikat sama dengan jin? Ada. Mereka dan jin sama-sama makhluk baik dan sama-sama ciptaan Allah. Iya, terima kasih kelompok 3. Yuk kita baca. Nah, tadi kita sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Sekarang hari ini ada yang belum jelas lagi? Sudah jelas? Sudah paham? Paham semua? Nah, hari ini pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kita selesaikan, sebelum kita tutup, silakan siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ya, ada yang mau menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Dari nur cahaya ilahi. Terus apa lagi? Mereka ada 10 memiliki tugas masing-masing. Iya, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Terus malaikat yang kita percayai dan kita yakini itu ada 10. Nah, dan ke-10 itu mereka semua mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, untuk pelajaran kita minggu depan, hari ini kita tutup sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Tolong belajar di rumah masih tentang beriman kepada malaikat atau masih tentang bab 7 ini tentang mawas diri dan introspeksi diri. Tapi minggu depan kita lanjutkan tentang hikmah beriman kepada malaikat. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa dulu. Silakan Dika, pimpin doanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini materi kita atau pembelajaran kita dicukupkan sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.